Saudara, kita akan melihat fakta sejarah tentang keadaan negara ini. Dan dari fakta sejarah itu, maka kita akan berusaha untuk mengerti pada jalur mana kita bergerak. Sejarah adalah satu-satunya fakta dalam dunia ini yang tidak bisa diubah lagi karena itu sudah terjadi. Nah, dengan melihat sejarah, maka kita akan bisa melangkah ke arah mana. Sungguh, sebagai gereja Tuhan, kalau kita mempelajari sejarah, maka kita akan tahu tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan apa saja yang kita bisa lakukan untuk ke depan. Negara Indonesia terjadi, itu betul-betul karena campur tangan Tuhan. Kalau tidak Tuhan, tidak mungkin dijajah sekian lama. Dan di situ kita melihat fakta-fakta firman Tuhan yang sangat jelas, yang sangat luar biasa. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kesatuan adalah modal utama untuk lahirnya bangsa ini. Dan kesatuan juga adalah modal utama untuk kita bisa menyelesaikan apa saja. Maka sejarah mencatat, kalau tidak ada peristiwa 28 Oktober 1928, maka 17 Agustus 45 nggak akan terjadi. Lalu saya berpikir, seandainya 28 Oktober itu bukan tahun 28, tapi tahun 1828, mungkin Indonesia sudah merdeka tahun 18, tanggal 17 Agustus 1845. Biasa ngerti kalau saya pakai kalimat ini. Kenapa? Karena kesatuan itu tidak ada negara sehebat Indonesia dalam luas wilayah yang terpencar dengan pulau-pulau begitu banyak, tetapi bisa dipersatukan dalam satu pemerintahan karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya akan mulai dengan membaca satu ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14. Saya akan baca. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang pernah dilakukan Tuhan, berarti itu sudah menjadi sejarah. Tidak semua sejarah yang akan menggenapi ayat ini. Hanya sejarah di mana Tuhan campur tangan di dalamnya. Satu ketegasan dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Besar. Dia meyakinkan kita. Apa yang Dia pernah lakukan itu tidak mungkin ditambahi, nggak mungkin dikurangi. Dan mengapa Dia berbuat demikian? Alasannya cuma satu. Supaya manusia takut akan Dia. Cuma itu saja. Sederhana kelihatannya. Dalam keadaan Indonesia waktu itu yang belum menjadi nama Indonesia, porak-poranda karena penjajahan, karena politik adu domba yang begitu parah. Dari mana anak-anak muda dari beberapa pulau itu bisa punya tekad untuk bersatu? Kalau bukan karena roh Tuhan ada di bangsa ini pada waktu itu, saudara, yang menggerakkan anak-anak muda untuk sadar bahwa tanpa kesatuan percuma kita berperang. Maka itu ratusan tahun peperangan melawan penjajah itu dilakukan secara sporadis. Masing-masing pahlawan nasional pada waktu itu tampil. Tapi nampak tidak salah kalau itu terjadi. Karena wawasan kesatuan, wawasan kebangsaan belum dimiliki. Imam Bonjol lahir berjuang hanya untuk orang-orang Minang. Tidak salah. Cutnyadin lahir hanya untuk orang-orang Aceh perjuangan melawan penjajah. Patimura hanya untuk orang-orang Maluku. Hasanuddin hanya untuk orang-orang Bugis Makassar. Diponegoro hanya untuk orang-orang di daerah Jawa. Tidak bisa kita salahkan mereka pada waktu itu. Musuh dengan gampang sekali menangkapi mereka karena perjuangan mereka secara sporadis dan kelompok kecil. Tapi sejarah berbicara. Dari 28 ke 45 ternyata waktu yang sangat singkat dibanding sekian ratus tahun nenek moyang kita berjuang. Dan ketika merdeka, dalam keadaan bangsa ini lemah, secara kepemimpinan cukup lemah. Apa daya Soekarno-Hatta pada waktu itu? Secara ekonomi habis-habisan. Secara apa-apa saja. Saudara, tetapi sejarah ada di situ. Ketika beberapa tokoh dari daerah timur, kawasan Nusantara ini tampil. Di antaranya tokoh penting Lemena. Di antaranya tokoh penting Samuel Ratulangi. Sejarah mencatat ketika itu ada tangan Tuhan yang ajaib buat bangsa kita ini. Sehingga konstitusi negara kita ada warna yang netral dan yang umum.
Karena campur tangan Tuhan lewat anak-anaknya dari kawasan timur ini tadi. Ternyata hari-hari ini digoncangkan lagi. Sejarah ingin dihapus. Untuk meniadakan apa yang Tuhan kerjakan pada waktu itu. Saya sangat yakin anak-anak Tuhan dari kawasan timur ini tidak pernah berpikir jauh ke depan. Tapi Tuhan menolong mereka untuk berbuat sesuatu. Dan menjadi fakta sampai hari ini. Saya harap saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Ketika sejarah akan diubah oleh beberapa orang dari negara ini. Untuk kembali memasukkan beberapa kata di dalam konstitusi negara kita. Kita bersyukur campur tangan Tuhan luar biasa. Di hadapan saya sekarang sedang duduk orang-orang yang selalu ada di kelompok terdepan di dalam semua urusan kemasyarakatan di negara ini. Adalah saudara, anggota kepolisian Republik Indonesia. Sebelum tentara, sebelum pengadilan, kejaksaan menangani masalah apa saja, maka bangsa ini berharap kepada saudara. Saudara, pintu pertama. Ada 3 kata penting yang saya catat dari Bapak Komisaris Besar Polisi Iwan Bulu tadi. Yang pertama, ada di antara kita yang menyalibkan Tuhan beberapa kali. Lalu saya dengar suara di belakang saya. Apa itu artinya? Artinya jelas, yang mengaku Kristen tetapi memalukan nama Tuhan. Kata kedua yang sungguh-sungguh luar biasa, bahwa saudara di sini sedang meneladani apa itu arti kekristenan dan apa itu kasih. Yang kedua itu sangat mengena pada hati saya. Sejarah mencatat di banyak peristiwa di dunia ini, ternyata senjata bisa kalah hanya karena kekuatan kasih. Kedepankan itu kalau nanti saudara-saudara bertugas. Yang nomor 3, kata-kata yang penting yang saya simak tadi, siapkan diri bahwa disinilah saudara sedang belajar dari firman Tuhan yang akan kami para hamba Tuhan sampaikan untuk jadi bekal ke depan. Saudara, rusaknya Indonesia ternyata bukan karena krismon atau ekonomi. Tidak. Kalau karena ekonomi, tidak mungkin negara-negara tetangga kita sudah bangkit duluan. Filipina juga hancur seperti Indonesia. Malaysia juga, Thailand, Korea. Kalau hanya karena ekonomi, berarti mereka pun tidak bangkit. Karena kita serumpun di daerah Asia ini. Tapi kenapa semua negara Asia yang tahun 97 terpuruk karena ekonomi sudah pada bangkit? Hanya dalam waktu 3-4 tahun. Dan kita sampai ini belum bangkit. Izinkan saya mengatakan kalimat ini kepada saudara calon-calon pemimpin bangsa ini. Krisis terbesar bangsa kita adalah krisis kebangsaan. Bukan ekonomi. Ketika bangsa Indonesia tidak bisa lagi bangga dan menghargai menjadi warga negara Indonesia. Ini penyebab besar krisis bangsa ini. Terus terang, ada cukup banyak suku-suku bangsa di Indonesia sudah hilang kepercayaannya kepada negara ini. Lalu penyebab utamanya apa krisis kebangsaan ini? Saudara, kata penting dalam Alkitab yang kedua. Kata penting dalam Alkitab yang pertama adalah kasih. Maka kata penting yang kedua dalam Alkitab adalah keadilan. Maka kata penting ketiga dalam Alkitab adalah pengampunan. Dan seterusnya urutannya. Nah, keadilan ini yang jauh dari bumi Indonesia yang kita cintai. Ketidakadilanlah yang menyebabkan sebagian besar bangsa ini tidak bisa bangga jadi warga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya masih ingat peristiwa itu. 26 Desember 1996. Malam itu saya robek piagam P4 saya. Pola 25 jam. Saya marah betul kepada pemerintah. Istri saya gemetar lihat saya marah. Selama kami menikah dia tidak pernah melihat saya semarah itu. Saya bilang kepada dia, besok saya akan ke Jakarta. Entah mau ketemu dengan siapa saja pokoknya pejabat. Saya minta keadilan. Ada apa hari itu? Saudara, malam itu saya diundang khotbah di satu gereja untuk Natal guru-guru sekolah minggu. Pulang dari ibadah Natal, di rumah kami ada orang sembahyang. Saya tanya pada istri saya, sembahyang apa mereka? Karena kami tinggal serumah dengan banyak orang. Ada 3 keluarga, semuanya pendeta bersama beberapa anak-anak bujang. Ada apa? Istri bilang, gak tahu. Karena kami ingat waktu kami berangkat ke gereja untuk Natal, tidak ada berita apa-apa. Lalu kami masuk pelan-pelan ikut doa. Lalu saya koreks seseorang dari sebelah saya. Ini sembahyang apa?
Masa kok kamu nggak tahu? Ada apa? Tasikmalaya diserang. Sekian puluh gereja dihancurkan. Hah? Emosi saya bangkit, saudara. 11 Juni 96, 12 gereja di Surabaya, tengah-tengah ibadah diserang. Akhir September 96, sekian puluh gereja Situbondo dibakar. Sekolah-sekolah Kristen dihancurkan. Martir seorang gembala gereja Pantekosta bersama istri dan anak dan pengerjanya dibakar hidup-hidup. Meledak emosi saya waktu itu. Saya bilang, apa gunanya P4, pembohong semua, tidak ada keadilan di negeri ini. Di dalam kemarahan sebesar itu, saudara, saya bilang pokoknya besok saya ke Jakarta, saya akan ketemu siapa saja di pemerintahan. Entah di pusat pemerintahan, entah di gedung MPR DPR, saya akan ngomong mana keadilan. Satu pintu masjid kita pecahkan ribut yang gak habis-habis. Ini puluhan gereja dihancurkan, diam saja. Waktu itu belum peristiwa Poso Maluku, belum. Kemudian saya ditahan oleh istri saya. Tiba-tiba saya masih ikut doa, karena itu doa. Setelah saya robek, saya masuk ke kamar saya ambil piagam itu. Tiba-tiba suara Roh Kudus lembut datang kepada saya. Daniel, kenapa kamu marah kepada pemerintahmu? Aku yang punya gereja saja diam. Kemarahan saya surut, saudara. Lalu saya menangis, ampuni saya Tuhan. Lalu datang lagi suara dengan 3 penjelasan. Kenapa Yesus yang punya gereja diam? Korban terus berjatuhan. Saudara ingat 20 Januari 97, sekian gereja Rengas Dengklok dihancurkan lagi. Dan sampai hari ini tidak terhitung lagi. 10 April yang lalu, saya dengan tim masih di Tentena. Masih melihat gedung-gedung gereja hangus, belum dibangun lagi. Bahkan gereja Kristen Sulawesi Tengah yang termegah di atas bukit di kota Poso masih terbengkelai. Kantor sinode dan 3 tingkat ruang belajar, ada sekolah, masih kosong. Ilalang tumbuh di mana-mana. Belum ada usaha perbaikan. Kenapa Tuhan diam? Saya pernah khotbah di GBM belakang Soya. Itu gereja tua kedua setelah Hila. Dan waktu saya dengar gereja itu diserbu waktu subuh. Dan sekian orang juga terbunuh. Saudara, Tuhan berkata, 3 penyebab mengapa Tuhan biarkan ini. 1. Karena gereja kehilangan tanggung jawabnya. 2, gereja kehilangan fungsinya sebagai gereja. Dan yang ketiga, gereja kehilangan kuasanya. Tanggung jawab, fungsi, dan kuasa gereja di Indonesia ini yang hilang. Kenapa saya harus mulai berbicara ini kepada saudara calon-calon pemimpin buat bangsa ini ke depan? Sejak perjanjian lama, dari kitab Kejadian pasal 18, sudah dituliskan bahwa kalau di suatu negara terjadi masalah apa saja, besar maupun kecil, maka konsep Alkitab jelas memberitahukan kepada kita, yang dicari oleh Tuhan bukan siapa presidennya, bukan siapa rajanya, bukan berapa banyak militernya di negeri itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, setiap kali ada masalah apa saja di suatu negara, besar ataupun kecil, maka yang dicari adalah mana orang benar di negeri itu. Saudara, ini luar biasa. Ketika negeri Sodom dan Gomora jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan turun. Untuk pertama kali dalam sejarah manusia, Tuhan turun mengadakan pengecekan. Betul tidak? Keluhan-keluhan orang tentang negeri itu Tuhan ngecek. Lalu Tuhan bertanya, berapa orang benar di sana? Gereja pertama di dunia itulah gereja Abraham. Mengatakan kalau ada 50 orang benar Tuhan. Kalau ada 50 aku nggak hancurkan. Saudara, sejarah berlanjut. Mesir masih dalam pasal kitab Kejadian. Negara terbesar pada zaman itu. Lebih hebat dari Amerika Serikat pada zaman ini. Sebab Mesir pada zaman Yusuf adalah negara yang sudah punya teknologi arsitektur yang hebat. Bayangkan bangunan-bangunan mereka ada sampai hari ini tanpa besi beton. Bagaimana teknologi arsitektur mereka pada waktu itu? Mesir sebagai negara yang saingannya cuma 1, RRC, yang sudah punya huruf. Dan mereka sudah punya teknologi membuat cermin yang belum dimiliki oleh bangsa lain. Kertas papirus yang ditemukan pertama di dunia dari Mesir. Teknologinya hebat. Tapi negara itu mengalami kehancuran ekonomi yang luar biasa.
Dan di negeri itu hanya ada satu orang benar, namanya Yusuf. Tapi masalahnya dia narapidana. Karena negara itu tidak ketemu orang yang lain. Kalau kita baca kisah itu, ini sejarah yang tidak tertulis cuma di Alkitab. Tapi ada di dua kitab lagi tentang peristiwa itu. Satu di kitab suci Al-Quran orang Islam. Dan yang kedua di sejarah, buku sejarah kerajaan Mesir. Dan itu ada sampai hari ini. Hanya ada satu orang benar di negeri itu yang tampil. Ketika Firaun kalang kabut, pertama dia cari para penasihat ekonomi dan penasihat kerajaan. Tidak ada bisa menjawab. Dalam keadaan putus asa dia panggil para nujum, para ahli jampi, orang-orang yang punya kuasa gelap. Ternyata dia marah. Mereka pun tidak bisa menjawab. Ada usulan. Kami tahu ada seorang yang pernah meramalkan tentang nasib bulan itu terjadi. Dalam keadaan panik, pemimpin negara berkata, panggil dia. Tanpa ada seleksi, tanpa ada screening. Bahwa ini tapol ini. Kalau sudah baca di Kejadian 39:20, dia dikurung di tahanan para raja. Karena dia tahanan politik. Hanya karena ada satu orang benar yang hidupnya takut akan Tuhan, negeri itu diselamatkan. Bahkan seluruh dunia pun diselamatkan. Sejarah berlanjut. Kerajaan Babilonia cukup hebat. Ketika zaman Nebukadnezar, di antara sekian tawanan dari negeri yang bertuhankan satu, itulah negeri Yahudi. Ternyata raja minta seleksi di antara anak-anak muda. Dalam seleksi itu muncul 4 orang. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Lalu mereka berempat nekat untuk mengadakan percobaan. Sejarah mencatat, salah seorang dari 4 itu tetap hidup. Bukan sampai ganti 4 raja, tidak. Sampai ganti 4 kerajaan. Maka salah satu dari mereka tetap dipakai. Karena mereka adalah orang benar. Nah, keadilanlah yang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa ini. Jangan jauhkan keadilan dari diri para calon pemimpin yang akan datang. Saudara, saya akan lanjutkan. Uang ternyata yang merusakkan para pemimpin di negara ini. Baik pemimpin pemerintahan, baik pemimpin rakyat maupun pemimpin gereja. Saya ulangi, uang yang dikedepankan ternyata ini yang merusak tatanan bangsa kita. Ketika uang kita naikkan posisinya sedikit lebih tinggi daripada normal, maka uang itu akan jadi jahat menguasai kita. Sejarah mencatat bagaimana negara hancur, gereja hancur karena ketidakadilan yang terjadi dalam hidup para pemimpin. Karena uang menjadi nomor 1 di antara kepentingan yang lain. Saya percaya, saya nggak perlu uraikan jelas-jelas, tapi inilah fakta. Maka itu calon-calon pemimpin yang akan datang, saya punya istilah sebagai hamba Tuhan. Letakkanlah uang tetap di dompet, jangan dipindahkan ke hati, itu celaka. Setuju? Ketika saya baca berita gedung gereja yang megah tapi tertua di Jakarta di depan stasiun Gambir dijual oleh ketua sinodenya sendiri dengan tukar guling oleh perusahaan dari Hong Kong, saya bilang sudah gila ini. Ketika tahun 80-an awal sebuah gereja di Jalan Panglima Sudirman di Surabaya dijual oleh pendetanya. Jadi ini bukan isapan jempol tapi kisah nyata. Ketika para pemimpin gereja sendiri mulai mengutamakan uang lebih daripada segala-galanya, maka hancurlah itu. Kasih dan keadilan itu tidak bisa dilepaskan. Itulah 2 sisi mata uang dari Tuhan kita. Dan karena ada kasih dan keadilan, maka Yesus dikorbankan. Satu pihak, dia maha kasih, betul. Tetapi dia tidak bisa toleransi dengan kesalahan. Tapi dia kasih. Keadilan harus jalan. Maka dia ambil garis tengah. Aku jadi korban. Coba renungkan. Nah, di dalam kepemimpinan, saudara di masa yang akan datang, dalam memutuskan apa saja, pertimbangkan di antara 2 garis ini. Letakkan kasih dan keadilan di antara kehidupan kita. Maka di situ akan muncul damai sejahtera yang luar biasa. Kasih saja tanpa adil itu merusak. Adil saja tanpa kasih itu jadi kejam. Tapi kasih dan keadilan digabungkan melahirkan damai sejahtera. Mari kita lihat perjanjian lama. Ulangan pasal yang ke-24.
Siapa-siapa harus kita utamakan dalam kehidupan ini untuk kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika dunia dengan HAM-nya, hak asasi manusia, sedang berteriak-teriak, ternyata kitab suci kita sudah ribuan tahun yang lalu punya sistem HAM yang paling sempurna. Nah, seandainya semua praktisi HAM memperhatikan kata-kata ini tanpa memperhatikan bahwa ini kitab sucinya orang Kristen, damai sejahtera akan ada di mana-mana. Saya akan baca mulai ayat yang ke-6. Judulnya tentang melindungi siapa? Sesama manusia. Ulangan 24. Tentang melindungi sesama manusia. Disinilah kasih Yahweh mengalahkan dunia. Dalam tema yang kita pakai untuk 3 hari ini akan terwujud dengan baik. Dengan unsur apa, tindakan apa, pertimbangan apa untuk mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita. Pakailah ini. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-14. Luar biasa. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Baik ya saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Yahweh mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saya lanjut ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing, hak anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil hak, saya ganti kata ini, seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Yahweh Tuhanmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sampai 21 saya akan baca. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Calon-calon pemimpin, perhatikan. Ternyata di hati Papa kita ada 4 golongan masyarakat yang sangat dekat dengan hatinya. Saya ulangi. Ternyata di hati Tuhan pencipta alam semesta, yang karena Yesus Tuhan kita panggil Ayah, ada 4 kelompok orang, 4 kelompok masyarakat yang begitu dekat di hatinya. Bahkan saya berani berkata, 4 kelompok masyarakat ini jauh lebih dekat daripada semua kelompok yang lain di negara manapun juga di dunia. Saya belajar sejarah, dan itu kalau orang berkata bidang saya dan keahlian saya. Saya cukup lama tinggal di Jerman. Ketika saya membaca sejarah negara itu, kita tahu bagaimana mereka kalah perang habis-habisan. Karena Hitler begitu jahat, sehingga Jerman dibenci oleh negara-negara tetangga mereka dan seluruh dunia. Tapi mengapa dalam waktu kurang 10 tahun negara itu langsung bangkit, dan teknologinya tetap memberkati dunia sampai hari ini? Ketika pemerintah pertama, masa transisi dari kala perang menuju era baru, pemerintah pertama melibatkan gereja jadi penasehat di negeri itu. Dan ayat ini yang dijadikan dasar. Maka itu Jerman itu negara yang menghargai hak buruh dan orang asing tingginya luar biasa. Orang asing yang sekolah di Jerman tidak pernah bayar. Pak Habibie sampai punya gelar Dr. Ing. Itu gratis sekolah di Jerman. Dan semua orang Indonesia yang belajar di Jerman gratis. Orang asing diperhatikan. Mahasiswa Indonesia yang kerja di Jerman itu kerjanya musim panas saja dan musim libur. Tetapi di jumlah total hasil kerja para mahasiswa buruh harian itu bisa lebih kaya daripada bapak yang kerja di Indonesia mati-matian itu. Maka itu Jerman menjadi negara impian anak-anak muda Indonesia yang belajar ke sana. Saya cukup lama tinggal di negara itu, saya lihat fakta.
Jadi hak buruh diperhatikan. Lalu saya perhatikan konstitusi negara-negara berbasis Kristen. Belanda, Jerman, Kanada, Amerika, Selandia Baru, Australia, pokoknya negara barat. Ternyata konstitusi mereka mengambil peraturan ini. Maka itu buruh harian di sana layak hidup. Walaupun gak lebih, tapi cukup. Maka itu saya berani berkata, kehancuran negara kita karena pemerintahnya tidak adil. Begitu memeras buruh harian. Yang kaya makin kaya di negeri ini. Yang miskin tambah miskin. Maka itu mau diganti siapapun yang memerintah. Apabila sistem nggak diganti, nggak akan ada gunanya di negara ini. Maka kami berharap kepada saudara. Atas nama bangsa ini. Jadilah pemimpin yang kasih dan adil. Maka terciptalah damai sejahtera di negeri ini. Saudara, buruh harian. Menurut ayat ini. Perhatikan. Kata terakhir. Ayat yang ke-14. Kata terakhir ayat yang ke-15. Maaf. Tidak disebutkan yang Kristen atau bukan. Tidak. Pokoknya itu buruh harian. Ternyata mereka itu punya akses yang online ke surga. Baca baik-baik kata terakhir 15. Kalau hari itu gaji mereka nggak diberikan. Maka mereka punya hak untuk lapor ke Tuhan. Lalu para pemerintah dan majikan akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, maka itu ketika krismon terjadi di negara kita, yang sengsara bukan orang miskin, tapi orang kaya. Para konglomerat berjatuhan. Ternyata sebagian besar mereka penipu. Uang utang semua dipakai untuk foya-foya. Dan uang rakyat itu semuanya. Hancur negara ini. Ingat firman ini kalau saudara nanti jadi pemimpin dimanapun Tuhan tempatkan. 4 kelompok masyarakat ini adalah jumlah terbesar penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat kepada orang asing, pemerintah kita tidak adil. Salah satunya keturunan Tionghoa. Lahir di sini tetap dianggap asing. Dan di dalam segala hal tetap dibedakan. Perhatikan. Lalu saya meneliti sejarah Jepang. Yang bukan Kristen. Setelah perang saudara, Jerman begitu banyak anak yatim dan begitu banyak janda. Jumlah terbesar karena para laki-laki jadi korban perang. Kekejaman Hitler semua direkrut untuk dimobilisasi. Akhirnya janda dan yatim begitu banyak di negeri itu. Mereka tidak mengutamakan pemerintahan, pembangunan, urus orang-orang ini dulu. Itu nasihat gereja pada zaman itu. Maka itu Tuhan mengampuni kejahatan pendahulunya dan berkat Tuhan datang di negeri itu. Lalu saya baca sejarah Jepang. Tuhan Jepang kan nggak Kristen. Tapi kenapa bisa maju? Saudara, ketika Kaisar Hirohito harus meminta maaf kepada dunia karena kejahatan perang. Kejam sekali tentara Jepang itu. Pertama kali saya menginjak kaki saya di Biak tahun 92. Saya senang mengetahui sejarah. Maka satu gereja di Biak mengajak saya ke Goa Jepang. Saya lihat sejarah, saya kaget. Tahun 42 sampai 45. Jepang di Papua, saudara, sudah hampir 200.000 tentara. Lalu saya masuk ke pedalaman Manokwari di Momiwaren. Ada landasan tentara Jepang, landasan lapangan terbang tentara Jepang yang dicor beton. Saya pikir hebat juga negara ini menguasai Asia Raya. Tapi mereka kalah. Dalam 3,5 tahun tentara mereka dalam keterbatasan transportasi, komunikasi, logistik dan semuanya. Saya kagum lihat negara ini. Nah, ketika Kaisar Hirohito harus minta maaf, dia tahu akibatnya. Rakyat akan kecewa habis-habisan. Dan pasti ribuan orang akan harakiri pada waktu itu. Dan betul, ketika Hirohito harus minta maaf kepada dunia karena kejahatan perang, nggak sampai berapa menit setelah itu, tentara dan rakyat bunuh diri. Cukup banyak. Mengapa? Sebab mereka terpukul. Masa ada dewa matahari minta maaf kepada manusia? Nah, waktu saya mencari mana kunci berkat buat Jepang, 45 hancur total dengan 2 bom atom itu. Tapi tahun 50 sudah bangkit. Hanya dalam waktu 50 tahun. Belum lagi seperti Jerman, Jepang harus bayar pampasan perang. Dan salah satu hasil pampasan perang di negara kita, Gedung Sarinah dan Stadion Bung Karno. Itu hasil pampasan perang. Untung presiden kita pertama tahu menggunakan uang pada waktu itu. Kalau enggak habis dikorupsi. Seperti zaman sekarang.
nggak ada bekasnya itu nanti. Saudara, ternyata kunci berkat Jepang adalah Kaisar Hirohito melakukan firman Tuhan untuk minta maaf. Cuma itu saja. Ketika tahun 50, sebelum tahun 50, Bapak Suzuki, itu nama orang. Sebagai orang Jepang yang kalah perang. Waktu itu Pak Suzuki masih umur 20-an. Dia berkata begini, sebagai orang Jepang aku tidak mau direndahkan sekalipun bangsaku kalah perang. Dia pikir bangsaku butuh pakaian. Maka Pak Suzuki muda ini menciptakan mesin tenun pertama. Dia buat mesin tenun sederhana dan dipasarkan ke seluruh negeri Jepang. Maka orang Jepang bisa menenun sutra pada waktu itu. Setelah berkembang, maka didorong oleh teman-temannya, Pak Suzuki mulai mikir, kenapa nggak ciptakan motor untuk petani di desa-desa? Lahirlah motor Suzuki yang pertama. Nggak lama setelah itu Pak Honda mengikuti pemikiran Pak Suzuki. Ini nama orang semua, saudara. Saya baca sejarah itu saya kagum. Masih tahun 50-an. Pak Honda bangkit. Nggak lama setelah itu Pak Sanyo bangkit. Dia menciptakan radio yang menghapuskan bola tabung produk gede-gede waktu itu. Maka Philip belajar dari Sanyo. Muncul transistor pertama di dunia ini. Dan terus Pak Sony muncul dengan teknologi komunikasinya sampai hari ini. Saudara, hanya karena pertobatan satu pemimpin. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara masih ingat malam itu. Ketika dalam keadaan darurat. Setelah Gus Dur terpilih jadi presiden. Maka ketegangan muncul siapa wakilnya. Begitu Ibu Megawati terpilih jadi presiden. Saya masih ingat, saya dengar di TV. Lalu saya keluar ke jalan-jalan. Dan malam itu saya langsung ke Purwokerto. Jalan malam jam 10, saya masih ingat. Suasana berubah ketika pidato Ibu Megawati sebagai wakil presiden. Ada satu kalimat yang dia ucapkan pada hari itu. Hai anak-anakku, ini ibumu. Berhari-hari saya ketemu banyak orang di jalan-jalan untuk membuktikan bahwa Indonesia perlu seorang pemimpin yang punya hati sebagai orang tua. Lalu meneduhkan suasana ngeri dan tegang sejak peristiwa Mei 98 di negeri ini. Saudara, ini yang Tuhan mau cari. 4 kelompok orang ini merupakan penduduk terbesar di negara kita. 1, kaum buruh. Ini terbesar. 2, orang asing. 3, anak yatim. Nah, 2 kelompok terakhir, yatim dan janda. Sekalipun gak ada perang di negara kita, tapi karena pengaruh moral dan keadaan budaya yang sudah bergeser dari nilai-nilai ketimuran, maka sekarang ini begitu banyak janda dan anak yatim. Bukan karena mati, bukan karena perceraian, tapi karena kehancuran moral bangsa ini. Saya harap saudara mengerti apa yang saya katakan. Dan bagaimanapun juga, mereka harus tetap jadi perhatian. Saudara, ketika gereja di Semarang menghubungi saya untuk pertemuan ini, saya merasa dihormati betul-betul. Ingat, tadi waktu kami mau naik, Pak Van Bulos satu penghormatan luar biasa. Bapak menyilakan saya dulu naik sebagai pendeta. Tapi semua katakan, kami itu kalah dengan saudara dalam 2 hal. Sekalipun tadi saudara Setumorang menyatakan di hadapan Tuhan kita semua sama nggak ada pangkat, betul. Tapi perhatikan 2 hal ini. Kami atau kita, saya pakai kata kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang Alkitab mengatakan kita tentara Kristus. Dan itu betul. Karena kita mengalahkan si iblis dengan senjata-senjata rohani. Tapi kalau kami para pendeta, Pak Van Bulen, ya cuma tentara Kristus saja. Nggak punya jabatan kedua. Nah, saudara punya 2 kekuatan. Betul? Secara kekristenan memang saudara tentara Kristus. Tetapi secara kenegaraan dan pemerintahan, saudara juga punya jabatan. Maka itu sandang 2 jabatan itu dengan takut akan Tuhan dan penuh wibawa. Maka negara ini akan aman betul-betul. Sejarah mencatat selama pemerintahan Orde Baru, saudara, hak para janda diinjak-injak betul di negara ini. Lihat saja, kalau ada janda punya tanah, pasti diserobot diakalin macam-macam melalui pemerintah. Maaf, tapi ini fakta. Akhirnya orang-orang kayanya pun ikut-ikutan. Begitu ada janda punya tanah, diakalin macam-macam. 4 kelompok masyarakat ini
punya akses penting ke surga. Kalau mereka lapor, surga akan memperhitungkan betul-betul. Jadi terpuruknya bangsa ini karena tidak adilnya para pemegang kekuasaan dengan keempat kelompok terbesar yang tercatat di Alkitab ini. Maka itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan titipkan pesan ini kepada saudara-saudara calon pemimpin yang akan datang. Dimanapun saudara bertugas, ingatlah 4 kelompok orang ini. Keadilan sangat dibutuhkan dengan mutlak di negara ini. Pegang itu baik-baik. Saudara perhatikan 3 ayat terakhir, 19-21. Ketika Tuhan berbicara tentang panen, dari gandum, zaitun sampai anggur, itu 3 komoditi utama bagi orang Israel. Pesannya selalu sama. Kalau kamu terlupa, kalau itu gandum, ketinggalan di ladang berkasnya, hasil panennya. Kalau tersisa di pohon, baik zaitun maupun anggur, mengapa dia ulangi sampai 3 kali juga? Jangan kau habiskan. Itu bagian orang asing, anak yatim dan janda. Itu diulang sampai 3 kali. Mengapa enggak sekaligus saja? Kalau kamu panen gandum, kalau kamu panen zaitun, kalau kamu panen anggur, kenapa enggak dirangkap daripada kitab tambah tebal gara-gara 3 ayat itu? Ini istilah saya. Tapi Tuhan ingin mengingatkan supaya kita jangan lupa tentang mereka. Saudara, begitu sempurna hukum hak asasi manusia yang ditulis ribuan tahun yang lalu ini untuk diperhatikan dengan baik. Lalu masuk masa perjanjian baru, nggak usah dibaca karena waktu. Yakobus 1:27. Catat, nggak usah dibaca. Kalau saudara mau sambil dengar baca silakan. Yakobus 1:27, kembali gereja diingatkan akan tanggung jawabnya bahwa ibadah yang benar dan tak bercacat di hadapan pencipta alam semesta bukan nyanyi, bukan musik, bukan khotbah, bukan punya gedung bagus. Tetapi ibadah yang tak bercacat dan berkenan adalah mengingat, memperhatikan janda dan anak yatim piatu. Luar biasa hukum ini. Terjemahkan tema kita, kasih Yahweh mengalahkan dunia. Bukan dengan slogan, bukan dengan doktrin, bukan dengan teori. Tapi wujudkan dengan perbuatan kita. Dengan 4 kelompok masyarakat yang merupakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia ini dalam tugas tanggung jawab masing-masing kita. Yohanes 13. Waktu sudah hampir habis. Yohanes 13. Ini masalah uang. Sedikit saya akan bahas. Ketika ketua dan wakil DPR Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat diadili dengan kasus yang sama, hancur sudah wajah pemerintahan di Indonesia ini. Kalau pimpinan wakil rakyat sudah begitu, bagaimana rakyatnya? Karena korupsi. Maka itu uang itu hati-hati. Kata-kata Bapak Komisaris Besar tadi kita perhatikan. Jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya lagi. Cukup sekali saja dia disalibkan. Ayat 31 Yohanes 13. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Ini satu perkataan yang luar biasa. Sekarang. Dia tegas berkata sekarang. Sekarangnya kapan? Sesudah Yudas pergi. Anak manusia dipermuliakan. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Syok saya pertama kali membaca ayat ini sebagai pendeta, saudara. Karena di banyak gereja sudah terjadi. Begitu pendetanya mengutamakan uang dalam kehidupannya, pasti kekacauan terjadi. Ketika saya protes pada beberapa teman saya yang pendeta, saya nggak setuju bagaimanapun alasannya rumah pendeta pakai satpam di depan pintu pagar. Apa-apaan ini? Daripada uangmu kamu pakai untuk gaji satpam, itu kan uang kolektor, saya bilang. Mereka ada yang marah saya balik marah juga. Kalau sampai rumah pendeta pakai satpam, itu berarti selebritis. Itu aja sudah. Ya ngapain rumah pendeta pakai satpam? Mereka beralasan, saya buat skakmat, saudara, betul-betul. Berarti di rumahmu banyak harta bendanya. Pertanyaannya, ngapain pendeta simpan harta benda banyak-banyak? Yang seharusnya 1 Timotius 6 ayat 8 dipakai asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sisanya bagi keempat kelompok orang ini. Ketika jabatan-jabatan tertentu
digoyang hampir 100%, penyebabnya pasti uang. Saudara, lihat ayat ini. Ingat, Yesus, apalagi kita, selama masih ada Yudas, dia nggak bisa dipermuliakan. Yudas itu identik dengan uang. Dia pengkhianat karena dia butuh uang. Sehingga dia jual gurunya. Ini fakta di negara kita. Saudara, sangat memalukan negara kita. Dalam urutan negara-negara paling korupsi, malu sudah nyebut Indonesia ini sudah. Terkenal betul. Jadi selama politik uang tetap menjadi tujuan, maka hancur. Saudara, bukan rahasia dari jabatan lurah. Cuma lurah saja di desa. Kepala desa itu sudah pakai money politik. Sebab yang kecil belajar dari yang besar. Sampai naik ke camat, ke bupati, gubernur. Lihat, hampir tidak ada tempat di negara yang kita cintai ini, para pejabatnya yang tidak menggunakan uang. Menyedihkan. Cukup, saya tidak tahu berapa ratus taruna yang ada hari ini. Cukup yang ada ini saja. Kalau masing-masing saudara selama retret 3 hari ini menyimpan suara Tuhan, dan itu jadi bekal buat jabatan yang saudara akan duduki nanti di masa datang, Indonesia akan jadi negara yang diberkati betul-betul oleh Tuhan. Sebab saudara adalah tempat pertama untuk rakyat itu datang minta keadilan dan minta perlindungan. Mari ciptakan. Bukan cuma karena citra Polri yang harus kita angkat. Lebih daripada itu, saudara membawa citra kerajaan surga. Ada kasih dan keadilan yang berjalan bersama-sama memberikan damai sejahtera. Jadi kalau Yesus saja nggak bisa dimuliakan dalam hidup pelayanannya, gara-gara ada orang yang mata duitan di kelompoknya, apalagi kita sebagai manusia yang masih suka duit juga masalahnya. Kalau kita tidak berhati-hati, pikirkan ini. Ayat terakhir, Matius 28. Saya pernah berkata khotbah ayat ini di gereja yang kaya di Indonesia. Pendetanya tersinggung, nggak usah di blacklist, nggak boleh khotbah lagi sampai hari ini. Saya bilang bersyukur, pokoknya saya sudah ngomong. Saudara, di perjanjian lama ada firman puluhan kali, saya belum hitung. Dikatakan begini. Apa saja yang dikerjakan Tuhan, maka selalu ada akhiran. Hal itu ada sampai hari ini. Masih ingat ayat-ayat itu? Apa saja yang dikerjakan Tuhan, itu catatan perjanjian lama. Pasti ada sampai hari ini. Nah, saya akan buktikan hari ini. Ternyata ada satu kekuatan lagi yang setara dengan kekuatan roh Tuhan kita. Matius 28, mulai ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, mereka ini adalah para penjaga kubur Yesus. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Perhatikan, kalau sekarang ini ketua-ketua sinode ini, imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah apa? Besar uang. Ternyata money politik sudah berlaku sejak dulu. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, serdadu punya panglima. Panglima ada kaisar. Mereka takut kalau bohong. Ternyata imam-imam kepala pun membungkam kepalanya serdadu ini dengan uang juga. Itu urusan kami, pokoknya beres. Kamu diam saja. Prajurit disuap, pimpinannya juga disuap oleh pendeta. Bayangkan saudara. Saya ulangi lagi ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Garis bawahi kalimat berikut ini dan sampaikan kepada siapapun juga pendeta yang saudara temui, hati-hati dengan uang. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai kapan? Sekarang ini.
Ternyata kekuatan uang itu setara kekuatan Tuhan. Apa yang dikerjakan uang juga tetap ada sampai hari ini. Lihat saja, di semua gereja kalau ada sidang majelis, rapat majelis, sidang sinode, maka yang paling lama pasti bicara soal keuangan. Itu bisa pakai pukul-pukulan meja, saudara. Begitu bicara uang, gereja jadi berubah. Heran. Mengapa para pendeta nggak baca ayat ini? Bahwa uang itu kalau sudah naik sedikit kedudukannya, dia jadi jahat. Tolong. Sejarah mencatat berapa tempat ada Kapolres yang bisa disuap juga. Perhatikan itu. Sejarah itu bagus. Yang baik juga bagus, yang bagus lebih bagus. Kenapa? Karena yang tidak baik pun kita jadi pelajaran. Jangan kita seperti itu. Yang bagus kita teruskan. Itu sejarah. Sungguh, saya berdiri atas nama seluruh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai ke Merauke. Kami berharap kepada saudara untuk masa yang akan datang. Buat negeri yang kita cintai ini. Luruskan hati saudara. Melakukan tanggung jawab. Wewenang, tugas yang saudara emban buat bangsa ini. Hadirkan kasih dan keadilan di negeri yang kita cintai, yang sudah porak-poranda ini. Hari ini cukup mengerikan berita tentang Aceh. Cukup mengerikan. Kita tetap berharap jangan ada pertumpahan darah. Di samping keputusan pemerintah kita tegas, Wapres sudah menyatakan bahwa bangsa ini tersinggung. Di samping itu demonstrasi untuk menggagalkan rencana undang-undang sistem pendidikan nasional berlangsung juga. Saudara lihat kepada siapa kami sebagai rakyat akan berharap. Di samping kepada Tuhan, kami berharap kepada saudara. Calon-calon pemimpin, tempat untuk kami mencari keadilan, mencari rasa aman, dan mencari perlindungan untuk masa-masa yang akan datang. Kami titipkan ini sungguh-sungguh. Apabila pemerintah Indonesia lewat kepolisiannya bisa menciptakan rasa aman buat bangsa ini, maka krisis akan berakhir di negeri ini. Berikan rasa aman kepada kami. Rasa aman itu mencakup 3 hal. Aman untuk hidup, aman untuk bekerja, berkarir, dan aman untuk melakukan segala aktivitas kemasyarakatan yang bukan untuk pribadi. Kenyang dalam banyak hal. Ini yang Tuhan rindukan. Kami berdoa. Terima kasih kepada Komisaris Besar Punya Harapan luar biasa untuk retret ini. Sungguh, secara manusia, kami gak bisa berharap kepada siapa-siapa lagi dalam keadaan negara seperti ini. Kepada saudara kami berharap sungguh-sungguh. Saya ulangi lagi, saya berdiri atas nama seluruh rakyat Indonesia. Kami butuh perlindungan. Kami butuh rasa aman. Kami butuh hidup untuk bebas di negeri ini. Melakukan semua kewajiban kami sebagai warga negara. Tolonglah kami, lindungilah kami. Bukan cuma kepada Tuhan kami minta, tapi kepada saudara calon pemimpin yang datang. Tuhan memberkati. Mari kita menghampiri Dia. Saudara, kita akan melihat fakta sejarah tentang keadaan negara ini. Dan dari fakta sejarah itu, maka kita akan berusaha untuk mengerti pada jalur mana kita bergerak. Sejarah adalah satu-satunya fakta dalam dunia ini yang tidak bisa diubah lagi karena itu sudah terjadi. Nah, dengan melihat sejarah, maka kita akan bisa melangkah ke arah mana. Sungguh, sebagai gereja Tuhan, kalau kita mempelajari sejarah, maka kita akan tahu tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan apa saja yang kita bisa lakukan untuk ke depan. Negara Indonesia terjadi, itu betul-betul karena campur tangan Tuhan. Kalau tidak Tuhan, tidak mungkin dijajah sekian lama. Dan di situ kita melihat fakta-fakta firman Tuhan yang sangat jelas, yang sangat luar biasa. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kesatuan adalah modal utama untuk lahirnya bangsa ini. Dan kesatuan juga adalah modal utama untuk kita bisa menyelesaikan apa saja. Maka sejarah mencatat,
Kalau tidak ada peristiwa 28 Oktober 1928, maka 17 Agustus 45 nggak akan terjadi. Lalu saya berpikir, seandainya 28 Oktober itu bukan tahun 28, tapi tahun 1828, mungkin Indonesia sudah merdeka tahun 17 Agustus 1845. Biasa ngerti kalau saya pakai kalimat ini. Kenapa? Karena kesatuan itu tidak ada negara sehebat Indonesia dalam luas wilayah yang terpencar dengan pulau-pulau begitu banyak, tetapi bisa dipersatukan dalam satu pemerintahan karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya akan mulai dengan membaca satu ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14. Saya akan baca. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang pernah dilakukan Tuhan, berarti itu sudah menjadi sejarah. Tidak semua sejarah yang akan menggenapi ayat ini. Hanya sejarah di mana Tuhan campur tangan di dalamnya. Satu ketegasan dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Besar. Dia meyakinkan kita. Apa yang Dia pernah lakukan itu tidak mungkin ditambahi, nggak mungkin dikurangi. Dan mengapa Dia berbuat demikian? Alasannya cuma satu. Supaya manusia takut akan Dia. Cuma itu saja. Sederhana kelihatannya. Dalam keadaan Indonesia waktu itu yang belum menjadi nama Indonesia, porak-poranda karena penjajahan, karena politik adu domba yang begitu parah. Dari mana anak-anak muda dari beberapa pulau itu bisa punya tekad untuk bersatu? Kalau bukan karena roh Tuhan ada di bangsa ini pada waktu itu, saudara, yang menggerakkan anak-anak muda untuk sadar bahwa tanpa kesatuan percuma kita berperang. Maka itu ratusan tahun peperangan melawan penjajah itu dilakukan secara sporadis. Masing-masing pahlawan nasional pada waktu itu tampil. Tapi nampak tidak salah kalau itu terjadi. Karena wawasan kesatuan, wawasan kebangsaan belum dimiliki. Imam Bonjol lahir berjuang hanya untuk orang-orang Minang. Tidak salah. Cutnyadin lahir hanya untuk orang-orang Aceh perjuangan melawan penjajah. Patimura hanya untuk orang-orang Maluku. Hasanuddin hanya untuk orang-orang Bugis Makassar. Diponegoro hanya untuk orang-orang di daerah Jawa. Tidak bisa kita salahkan mereka pada waktu itu. Musuh dengan gampang sekali menangkapi mereka karena perjuangan mereka secara sporadis dan kelompok kecil. Tapi sejarah berbicara. Dari 28 ke 45, ternyata waktu yang sangat singkat dibanding sekian ratus tahun nenek moyang kita berjuang. Dan ketika merdeka, dalam keadaan bangsa ini lemah, secara kepemimpinan cukup lemah. Apa daya Soekarno-Hatta pada waktu itu? Secara ekonomi habis-habisan. Secara apa-apa saja. Saudara, tetapi sejarah ada di situ. Ketika beberapa tokoh dari daerah timur, kawasan Nusantara ini tampil. Di antaranya tokoh penting Lemena. Di antaranya tokoh penting Samuel Ratulangi. Sejarah mencatat ketika itu ada tangan Tuhan yang ajaib buat bangsa kita ini. Sehingga